ya, untuk memberikan pelayanan atau servis ganti rugi tadi, dia juga harus punya apa jadinya teman-teman? Punya uang. Harus punya uang. Kalau bahasanya perusahaan itu punya Budget. likuiditas namanya, gitu. Intinya harus punya uang, harus punya kemampuan finansial, gitu ya. Harus punya kemampuan keuangan. Nggak bisa dia nggak punya uang, ya gimana dia bisa bayar klaim, ya nggak? Setuju kan? Nah, bisnisnya dia itu mengganti rugi. Misalnya perusahaan asuransi itu baru berdiri, dia kan belum dapat premi kan teman-teman? Ya kan? Misalnya baru berdiri kan dia belum dapat premi. Gitu, masih nol preminya. Padahal begitu saat itu hari pertama dia buka, oke, saya buka nih perusahaan asuransi, misalnya perusahaan asuransi ogah rugi gitu. Hari itu juga ada orang datang mau mengasuransikan motornya, dia bayar premi misalnya 200-300 ribu gitu ya. Saat itu juga perusahaan asuransi itu harus siap untuk memberikan ganti rugi kan. Padahal dia baru terima premi 200-300 ribu misalnya, 200 ribu lah. Padahal dia sudah menampung resiko misalnya yang diasuransikan adalah motor Yamaha nih, NMAX gitu, harganya 33 juta gitu. Maka per hari itu dia setuju menerima premi 200 ribu itu, per detik itu juga dia harus siap mengganti rugi berapa tadi teman-teman? Harga motornya? Nilai pertanggungannya? 33 juta. Gitu. Sehingga dia harus punya kapasitas gitu saat itu juga. Jadi dia nggak punya uang pada saat dia memutuskan untuk menjadi sebuah perusahaan asuransi. Oke, clear ya? Tadi kapasitas itu oleh perusahaan asuransi berguna untuk memberikan ganti rugi. Maka kapasitas itu perusahaan asuransi harus punya kapasitas atau dia harus punya uang. Nah, kapasitas perusahaan asuransi itu terdiri dari beberapa tahapan lah ya teman-teman. Kapasitas pertama yang dibentuk atau yang dia miliki nih ya, atau kesetnya gitu, atau yang paling bawah, yang paling kecil ya, sumber uang yang harus dia miliki yang pertama asalnya adalah dari apa teman-teman? Modal. Dari modalnya dia. Karena sesuai undang-undang perusahaan asuransi pada saat dia berdiri dia harus setor modal ke OJK. Modalnya minimalnya kalau asuransi kerugian itu 100 miliar gitu ya. Benar nggak? Atau udah naik 150 ya? Saya kurang update. Kurang lebih segitu. Itu dia harus punya uang itu dulu. 100 miliar dia setor, harus modal. Nah, modal ini nantinya yang akan menciptakan kapasitas di di kapasitas yang paling bawah. Namanya dalam bentuk apa nih teman-teman? Retensi atau kemampuan dia untuk menahan resiko atau kemampuan dia untuk mengganti rugi dari kantong dia sendiri tanpa bantuan siapa-siapa. Itu ya. Nih retensi. Kita bicara retensi atau resiko sendiri untuk menahan satu resiko gitu ya. Nih, retensi. Nah, retensi ini teman-teman ada undang-undangnya juga. Misalnya modalnya ini adalah 100 miliar gitu ya. Retensi peresikonya misalnya untuk asuransi harta benda gitu ya, harta benda atau properti. Perusahaan asuransi itu minimal retensinya itu adalah kalau 100 miliar misalnya adalah 1,4% dari modal ini. Gitu. Jadi dia punya modal 100, tidak secara langsung retensinya ini juga dia punya kemampuan 100 miliar. Tidak, teman-teman. Karena 100 miliar ini adalah modal yang harus cukup untuk bisa mengganti rugi semua produk yang dia miliki. Probability klaim yang dia miliki per harinya. Itu. Nah, setiap hari itu kan nggak mungkin cuma ada satu klaim.
Bisa jadi ada 2, 3, 4, 5, atau 10 klaim yang terdiri dari misalnya ada rumah kebakaran, ada motor hilang, ada mobil tabrakan, atau kalau dia jual asuransi kecelakaan diri, mungkin ada orang jatuh gitu ya, sehingga ngeklaim. Kalau dia jual asuransi kesehatan, mungkin ada orang sakit gitu kan. Artinya modal yang dia miliki ini perharinya itu dipakai untuk membayar banyak klaim gitu ya. Sehingga sama regulator, sama pemerintah digunakan regulasinya dikeluarkan bahwa 100 miliar ini nggak boleh digunakan 100% untuk peresikonya, tapi bermacam-macam. Untuk properti bisa dipakai untuk peresikonya adalah 1,4%. Untuk asuransi kendaraan bermotor misalnya adalah 250 juta. Untuk asuransi engineering misalnya atau CAR gitu ya, sama 1,4% gitu. Nah, ini layer yang pertama adalah namanya retensi teman-teman atau resiko sendiri. Gitu. Kapasitas nih, kita bicara kapasitas ya teman-teman. Kapasitas. Sorry tulisannya jelek. Nah, layer kedua, kapasitas yang kedua ini dibentuk dari ini kita pelajari nanti ya lebih dalam, tapi kita kenal dulu namanya yang kemarin teman-teman sudah kenal, namanya adalah treaty atau perjanjian reasuransi otomatis. Itu teman-teman. Misalnya nih retensinya adalah 2 miliar. Dia bikin perjanjian reasuransi otomatis sampai dengan misalnya 10 miliar gitu ya. Tuh. Nah, artinya di sini dia menggunakan resikonya dia sendiri. Di sini dia sudah minta bantuan orang nih. Udah minta bantuan perusahaan reasuransi dan perusahaan asuransi lain yang bertindak sebagai asuransinya dia. Asuransinya asuransi atau reasuransi. Gitu teman-teman. Nah, kapasitas ini namanya adalah oke, teman-teman, 10 menit lagi kita pindah ya ke room sebelah ya. Ini kalau ini retensi yang keluar dari kantong sendiri ya benar-benar nggak ada bantuan siapa-siapa. Ini namanya net retensi. Net benar-benar net. Artinya kalau perusahaan asuransi mengalami kerugian nilai yang ini, itu benar-benar keluar dari kantong sendiri. Itu. Tapi kalau ini dia ruginya maksudnya gini ya, misalnya dia ada kerugian 1 miliar gitu karena dia retensinya 2 miliar, kalau ada kerugian 1 miliar ya akan dia telan sendiri gitu, akan dia talangin sendiri gitu karena retensinya dia ini 2 miliar gitu. Tapi misalnya ada kerugian 5 miliar, ya retensi dia 2 miliar, sisanya 3 miliar ini adalah kerugiannya treaty nih. Kerugian yang kapasitas yang dibantu dengan reas-reas teman-teman dia dari reasuransi nih. Tuh. Ya. Nah, ini namanya kapasitas teman-teman. Kalau ini namanya net retensi, oke, belum ke sana ya. Sebelum ke sana nih, ini treaty nih teman-teman. Ini adalah kapasitas. Sehingga dia memiliki kapasitas totalnya 10 plus 2, yaitu 12 miliar. Ibarat tadi orang Nesha kehilangan uang gitu ya. Tadi misalnya Nesha kehilangan ngilangin handphonenya teman seharga 5 juta gitu ya. Logikanya misalnya Nesha cuman di kantong atau di dompet di tabungan cuma punya uang 2 juta. Artinya di situ Nesha punya retensi cuma 2 juta teman-teman. Padahal Nesha harus mengganti rugi 5 juta teman-teman. Kira-kira apa yang harus dilakukan Nesha untuk menutupi ganti rugi yang harus dia lakukan tuh teman-teman? Kalau dia cuma punya uang 2 juta, padahal dia harus ganti rugi 5 juta. Minjam uang. Minjem teman. Nah, logikanya adalah minjem teman yang berapa berarti? Minjem teman berapa, Nes? Minjem teman dari sisanya kan
harus bayar 5 juta. Berarti Oke. sisa 3 juta lagi. Nah, 3 juta ini Nesha pinjam temen gitu. Ibaratnya temen Nesha itu adalah reasuransi gitu ya, benar nggak? Karena Nesha ini nggak mampu menanggung 5 juta itu sendiri gitu, sehingga Nesha minta bantuan temen gitu. Nah logikanya temen Nesha itu adalah reasuransinya gitu. Tapi kalau kita bicara treaty, si Nesha ini sudah punya perjanjian nih sama temen Nesha. Misalnya temen Nesha ini tahu bahwa Nesha ini anak kos. Nes, lo kalau butuh apa-apa, butuh bantuan apa-apa, gue janji sehidup semati gitu. Enggak ya, gue janji kalau lo susah atau apa, gue bantu lo gitu. Karena ini sohib banget, bestie banget. Salaman, oke, udah janji gitu. Karena treaty udah punya perjanjian itu tadi. Gitu. Jadi once Nesa misalnya kayak tadi langsung ada butuh bantuan 3 juta, temeninnya udah langsung nggak bisa ngomong apa-apa. Oke nih 3 juta. Gitu. Karena udah janji tadi. Gitu. Nah logikanya seperti itu ya teman-teman ya. Nih ya. Gitu. Nah misalnya kalau hilangnya itu adalah handphonenya harganya adalah 15 juta nih teman-teman. Padahal tadi temen Nesha yang bestie tadi siapa? Temenmu siapa? Kamu punya bestie siapa namanya, Nes? Siapa Pak? Helen. Helen. Misalnya Helen tuh gue janji pokoknya gue punya dana sampai 10 juta Nes untuk bantu lo nih. Karena treaty tadi nih. Gue cuma punya dana sampai 10 juta nih Nes gitu. Dan Nesha punya uang 2 juta nih sebagai retensinya Nesha. Nah ternyata handphonenya tadi harganya 15 juta Nes. Kira-kira cukup nggak Nes? Enggak Pak. Nggak cukup. Lo sama Helen cuman bisa ganti berapa Nes? 5 juta. Enggak. Kan saya 2 juta, dia 3 juta. Enggak, di sini Helen janji sama lo bahwa gue punya tabungan 10 juta nih Nes. Nah harganya 15 juta nih handphonenya. Jadi si Helen ini udah janji sama lo, apapun yang terjadi, lo dalam kesusahan, gue janji sama lo, gue bisa bantu maksimal 10 juta. Jadi kurang berapa, Nes? 12, kurang 3 juta. Kurang 3 juta. Lo dari mana? Pinjam. Dari mana lo mau nutup itu? Dari temen yang lainnya. Temen yang lain yang bukan bestie kan? Berapa sisanya, Nes? 3 juta. 3 juta. Di sini. Nah, teman-teman. Kalau kita bicara reasuransi ya, teman-teman, ini yang dinamakan tadi kapasitas ya, retensi plus treaty nih, teman-teman. Artinya Nesha punya bestie, sudah janji apapun yang terjadi 10 juta itu akan dikeluarkan sama Helen. Gitu ya, maksimalnya 10. Kalau hilangnya 5 ya Helen cuma ngeluarin 3. Tapi kalau hilangnya 15 juta, ganti rugi 15 juta ya Helen karena tadi janji secara maksimal 10 juta ya dia harus keluarin 10 juta tadi. Tapi itu pun masih kurang. Jadi si Nesha harus cari bantuan lainnya nih. Yang ngecer tadi. Kalau ini kan sudah ada janji nih dengan Helen gitu. Nah, ngecernya tadi ke teman yang lain yang 3 juta ini, inilah yang biasanya dinamakan fakultatif. Itu teman-teman. Nah, dalam fakultatif ini teman-teman, retensi yang dari kantong sendiri ini dinamakan net retensi. Retensi yang dihasilkan dari kapasitas yang dimiliki berdasarkan treaty ditambah retensi, ini namanya adalah gross retensi. Kenapa dinamakan gross? Karena di dalam retensi ini nggak murni retensinya Nesha. Di dalam gross ini ada tambahan bantuan dari reasuransi treaty tadi atau bestie tadi atau teman yang sudah ada janji sehidup semati tadi si Helen tadi. Makanya namanya gross, nggak net gitu. Ini dinamakan net ya karena ini ultimate-nya benar-benar
si Nesha kerugiannya ya benar-benar yang dari kantongnya sendiri ya net retensi ini yang 2 juta ini. Itu. Nah, dalam fakultatif ini adalah fakultatifnya, ini dinamakan gross retensinya, ini saja dinamakan net retensi. Bisa dipahami teman-teman pengertian tentang kapasitas ini? Bisa, Pak. Ada pertanyaan? Ada diskusi? Silakan. Simple ya, logikanya seperti itu. Ada yang mau ditanyain silakan ya teman-teman. Kalau ada yang belum jelas, nggak usah malu. Berarti Tanya yang aja. net retensi itu yang cuma uang yang bisa saya keluarkan. Yang kamu milikin sendiri, benar. Kalau yang digabung sama teman itu udah bukan net retensi lagi apa ya? Bukan, itu namanya gross retensi gitu. Nah, dalam hal ini namanya treaty. Ya. Nanti kita akan bicara lagi apa itu treaty, ngulik lagi lebih dalam setelah fakultatif gitu. Tapi ini buat pengenalan dulu, gitu ya. Nah, fakultatif di mana? Fakultatif di sini. Ada lagi yang mau ditanyain teman-teman yang lain? Oh ya malu-malu. Kita sama-sama belajar nih di sini ya teman-teman. Kalau nggak jelas mending ditanyain sekarang gitu. Nggak apa-apa gitu. Kita sama-sama berusaha memahami binatang fakultatif ini sama-sama gitu. Gimana? Ada yang mau ditanyain lagi? Pak. Yup. Dok, silakan Dok. Kalau misalnya yang reasuransi yang treaty, berarti total kerugiannya nggak tertulis ya Pak? Cuman dia ngasih budget doang gitu. Tertulis kalau dalam prakteknya namanya treaty itu kan perjanjian ya Dok ya. Ya. Treaty itu kan singkatan dari nama lain dari perjanjian sebenarnya. Kalau di bahasa sejarah dulu kita kenal namanya traktat gitu ya. Treaty itu sebenarnya perjanjian. Jadi di perjanjian treaty itu ditulis gitu bahwa si reas ini akan membantu si perusahaan asuransi memberikan ganti rugi setelah retensi tadi Dok gitu ya. Setelah retensi lo misalnya 2 miliar